Maafkan aku Mas, jangan marah, rengek Dinara, setelah dia menubruk tubuh Sam dan memeluk erat pria itu. Sam terkekeh geli. Dia balas pelukan Dinara tak kalah erat dan kuat. Tak lupa kecupan hangat dan penuh cinta dia labuhkan berkali-kali di pucuk kepala sang istri. Dasar manja, ledek Sam. Dia senang karena bisa menggoda sang istri, wanita manja yang tak pernah mau mengalah dan selalu saja ingin menang sendiri. Mas, kamu mengerjai aku. Kesal Dinara. Wanita itu melepaskan pelukannya dan menatap curiga pada sang suami. Saat dia melihat Sam yang tertawa geli, sontak saja dia marah. Kamu menyebalkan Mas, ucap Dinara. Makanya jangan suka curiga sama suami, nggak baik sayang. Suami kerja mencari nafkah buat istri, malah dicurigai yang tidak-tidak. Coba kalau abang tahu kamu sudah memfitnah dia, sudah pasti kamu akan dipecat jadi adik, Sam menakut-nakuti. Dinara kembali memeluk tubuh sang suami. Ish, jangan bilang-bilang abang Mas. Nanti dia marah, ujarnya. Makanya lain kali jika ada orang mau cerita, dengarkan baik-baik, jangan asal nuduh saja. Tegas Sam. Iya. Maafkan aku, lirih Dinara. Tak tahu mengapa dia bisa takut juga pada Sam, dia mendadak jadi anak yang manis dan penurut. Karena ulah abang kamu, sekarang kamu harus tanggung jawab yang. Tanpa basa-basi Sam langsung saja menyerang bibir Dinara. Ah, Mas. Pelan-pelan, Dinara yang kaget sontak saja memekik. Tapi sedetik kemudian dia sudah mulai membalas ciuman suaminya. Pagi menjelang. Sinar matahari sudah masuk menerobos pada tirai jendela yang transparan pada kamar Saga dan Aluna. Wanita itu menggeliat, saat sinar matahari menerpa wajahnya yang masih terlelap dalam mimpi. Aluna mencoba untuk menggerakkan tubuhnya, tapi mengapa perutnya terasa seperti kram. Sakit sekali, ada apa ini? Dengan takut dia membuka mata, dan tak gampangan sang suami. Mungkin pria itu sedang berada di dalam kamar mandi. Mas, Aluna mencoba untuk bangun tapi tidak bisa. Perutnya benar-benar sakit dan seperti ditusuk oleh pisau. Tak lama pintu kamar mandi terbuka dan sosok Saga keluar. Dengan memakai celana boxer dan bertelanjang dada. Tubuhnya dihiasi oleh bulir air sisa dia mandi. Mas, Aluna merengek, dan menangis. Hei, ada apa sayang? Apa yang terjadi? Dengan panik Saga berlari menghampiri sang istri. Kecemasan melanda kala mendapati istrinya tengah meringis menahan sakit, sembari memegang perutnya. Perutku sakit Mas, seperti kram, keluhnya sembari terus menangis. Saga makin bingung dan takut. Ada apa ini? Bukankah semalam masih baik-baik saja? Aluna bahkan bisa mengimbangi permainan panasnya seperti biasa. Apa dia terlalu kasar dan memaksa istrinya, hingga melukai calon buah hatinya? Maaf Yang, aku akan panggil dokter kandungan dulu. Tahan sebentar ya. Saga bergegas menelepon dokter kandungan yang biasa memeriksa Aluna. Dan menitahkan agar segera datang ke rumahnya. Pikiran Saga benar-benar kalut dan takut. Jangan sampai terjadi apa-apa pada bayi mereka. Dan dia akan didera rasa bersalah seumur hidup, jika sampai calon buah hati mereka terluka gara-gara dirinya. Sabar ya sayang, sebentar lagi dokter akan datang. Maafkan aku ya, sudah membuat kamu sakit, bisik Saga dengan penuh penyesalan. Dia memeluk tubuh sang istri yang terbaring lemah di ranjang. Kenapa minta maaf Mas, kamu nggak salah. Aku saja yang terlalu lemah, bisik Aluna menenangkan sang suami. Dia mengusap rambut Saga dengan lembut, saat melihat pria itu menangis. Aku janji tidak akan memaksa kamu lagi Yang, aku janji, Saga terus saja menangis menyesali dirinya sendiri. Iya Mas, iya, jadilah Aluna yang harus menghibur suaminya, seraya dia yang mendapatkan dukungan dan kekuatan, ini malah sebaliknya. Keduanya terus berpelukan, sembari menunggu kedatangan dokter yang masih berada di perjalanan. Bagaimana dok, apa yang terjadi pada istriku?
Tanya Saga dengan tak sabar, begitu dokter wanita itu selesai memeriksa sang istri. Tidak ada masalah yang berat Pak, hanya mengalami kram saja. Apa ibu mengalami kelelahan dan pekerjaan yang berat? Selidik sang dokter, karena dia menduga telah terjadi sesuatu pada Aluna. Maafkan aku dok, karena sudah membuat istriku begini. Sebenarnya aku yang sudah memaksa istriku untuk melayani aku tadi malam, jujur Saga. Dia tak mau berbohong atau menyembunyikan apapun dari sang dokter. Oh, dokter kandungan itu hanya bisa membulatkan bibirnya saja, mendengar penjelasan dari Saga. Sebenarnya tidak apa-apa Pak melakukan hubungan seksual, tapi jangan terlalu sering. Karena kandungan ibu masih trimester pertama, dan sangat rawan terjadi keguguran. Bukan saya menakut-nakuti Bapak, tapi lebih baik menjaga sebelum terjadi hal yang tidak kita inginkan, tutur sang dokter. Iya dok, maafkan aku. Kedepannya, aku akan lebih hati-hati lagi, balas Saga. Baiklah, saya hanya memberi vitamin saja seperti biasa, karena tidak ada masalah apapun yang terjadi. Jika begitu saya permisi Pak, pamit sang dokter. Terima kasih dok, ucap Saga, sembari mengantar dokter itu keluar dari kamar. Sama-sama, balas dokter. Setelah dokter pergi, Saga segera menelpon Sam, karena tak mungkin dia akan masuk kerja di saat sang istri tengah sakit. Walaupun kata dokter tidak ada masalah apapun, tetap sajalah dia merasa cemas. Halo Sam, sapa Saga, begitu asistennya mengangkat teleponnya. Halo bos, kenapa belum datang bos? Tanya Sam. Pria itu heran karena tak seperti biasanya, Saga telat datang ke kantor. Aku sepertinya tidak bisa datang hari ini, jika ada meeting tolong dipending saja Sam, lirih Saga, dan dia menyandarkan punggungnya ke belakang. Saat ini dia duduk di sofa kamar, karena Aluna tengah tertidur lelap. Hari ini free bos, tidak ada meeting penting. Tapi, apa yang terjadi pada istri bos, kenapa bisa tiba-tiba sakit? Tanya Sam. Ada sedikit masalah dengan kandungannya, tapi dokter baru saja selesai memeriksa, jelas Saga. Astaga, apa yang bos lakukan? Hingga terjadi masalah seperti itu. Tanya Sam lagi. Jangan ikut campur Sam. Sudah aku tutup teleponnya. Ketus Saga. Dan tanpa permen dia segera mematikan panggilan sepihak. Tak peduli jika di seberang sana pasti Sam akan misuh-misuh. Saga mencoba memejamkan matanya, karena sebenarnya tubuhnya juga amat lelah. Kebetulan sang istri tengah tak enak badan, jadi dia bisa sekalian istirahat. Baru saja matanya akan terpejam, tiba-tiba ponselnya kembali berdering. Dan ada nama Ranti sebagai pemanggil. Perasaan Saga tiba-tiba saja tidak enak, sudah pasti Sam tadi mengadu pada sang mama. Maka dengan gemetar dia mencoba mengangkat panggilan, baru saja akan mengucapkan salam suara lengkingan sang mama hampir merusak gendang telinganya. Halo ma, Saga, apa yang kamu lakukan pada menantu mama? Dasar anak kurang ajar. Suara Ranti menggelegar di seberang sana. Saga terhenyak, dia menelan salivannya sendiri. Aduh, mati aku. Kenapa mama bisa tahu sih? Saga bermonolog dalam hati. Apa ma? Una kenapa ga, bagaimana anak kalian? Cecar Ranti lagi. Tidak apa-apa ma, hanya kecapean saja, lirih Saga. Untung saja hanya lewat telepon, andai saja saat ini Ranti ada di sini, mungkin Saga akan mendapatkan jeweran atau mungkin dihajar oleh sang mama. Kamu ini, memang kurang ajar. Apa nggak bisa menahan diri, tidak kasihan sama istrimu sendiri? Maaf ma. Awas kamu, nanti malam mama akan ke sana, kamu pasti akan mama hajar. Ancaman mematikan itu diberikan oleh Ranti. Tentu saja Saga teramat takut. Dia hafal watak Ranti, akan berubah jadi singa yang buas saat marah. Mau apa mama kesini, istriku sudah nggak apa-apa kok ma. Tidak bisa, mama harus memastikan dia baik-baik saja, jika mama lihat dia masih tampak lemah,
akan aku bawa saja dia pulang ke rumah mama, tegas Ranti. Mana bisa begitu, dia tidak akan kemana-mana tanpa seizin aku. Saga mulai gusar. Mama nggak mau tahu, kalau perlu akan mama bawa Tante Lani. Biar dia tahu anaknya mendapatkan penyiksaan dari suaminya. Penyiksaan di atas ranjang ma, lirih Saga lagi. Diam. Mama nggak usah ke sini ma, nanti kami yang akan main ke sana. Saga mencoba bernegosiasi. Mama tetap akan datang, kamu siap-siap saja. Sudah, mama mau istirahat. Kamu tunggu di rumah, tambah Ranti lagi. Setelah itu panggilan telepon dimatikan wanita itu. Saga hanya bisa menghela napas panjang, dia harus siap mendapatkan amukan dari sang mama. Karena memang kesalahan dia sendiri. Dalam hati dia mengutuk sang asisten. Awas saja kalau Sam, kurang ajar sekali kamu sudah mengadu sama mama. Batin Saga sembari meremas kedua tangan dengan kesal. Gimana ma? Tanya Dinara, pasca sang mama selesai menelepon sang kakak. Katanya sudah nggak apa-apa, tapi mama tetap khawatir. Nanti malam minta tolong Sam untuk mengantarkan mama ke sana. Wajah Ranti terlihat sangat khawatir. Sejak mendapatkan kabar dari sang menantu, Sam, Ranti nyaris kepikiran keadaan sang menantu terus. Dalam hati dia sungguh jengkel pada putranya. Mesumnya sudah tak ada obat lagi. Awas saja nanti aku ke sana, akan aku jewer telinganya sampai putus, ancam Ranti dalam hati. Mau aku antar saja sekarang ma? Dinara mencoba menawarkan diri. Karena jika menunggu suaminya pulang, sudah pasti akan malam ke rumah Saga. Kasihan sang empu rumah pasti sedang istirahat. Apa tidak apa kamu nyetir sendiri? Tanya Ranti, terlihat agak ragu, karena mengingat sang putri tengah hamil muda. Apa kita naik taksi saja ma, nanti Mas Sam biar mampir ke sana sepulang kerja. Begitu juga boleh, ya sudah nanti sore kita ke rumah abang kamu. Mama belum tenang jika belum melihat Una baik-baik saja. Iya ma, ayo kita istirahat saja dulu, aku ngantuk banget. Dinara berdiri. Haish, ini masih pagi masa mama kamu perintah untuk tidur. Kamu juga jangan tidur pagi-pagi begini, nggak baik, sergah sang mama. Ngantuk banget ma, semalam aku nggak begitu nyenyak tidurnya. Aku naik dulu ma. Pamit Dinara. Dia segera saja menaiki tangga dengan pelan-pelan. Hati-hati naiknya, ingat sang mama. Dan dia kembali melanjutkan menonton televisi sebentar, karena juga masih jam 10 pagi hari. Ranti tidak suka terlalu banyak tidur, karena bisa membuat tubuhnya lemas dan malas. Sore telah menjelang. Aluna sudah mulai membaik. Wanita muda itu bahkan sudah bisa berjalan walau pelan-pelan. Tapi Saga masih melarang dia untuk turun dari tangga. Untuk makan malam saja Saga meminta Siti mengantar ke atas. Pria itu benar-benar merasa bersalah pada sang istri. Andai saja waktu bisa diputar lagi, maka dia tidak akan melakukan pemaksaan pada sang istri. Harusnya dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Dasar ceroboh. Mas, aku bosan di dalam kamar, rengek Aluna. Karena hampir seharian dia ada di dalam kamar ini. Saat itu dia baru saja selesai mandi, memakai gaun rumahan warna hijau muda, dengan motif bunga-bunga. Kamu mau kemana? Apa yakin sudah sehat betul? Jangan sampai kamu masih lemah memaksa diri keluar kamar. Bisa-bisa aku dikutuk sama mama, ujar Saga, yang kabilanci itu tengah membantu mengikat rambut sang istri. Aku sudah nggak apa-apa mas, sejak pagi hanya tiduran saja. Kepalaku malah pening mas. Aluna mencebik menggemaskan. Baiklah kamu boleh ke bawah tapi harus aku gendong ya. Saga sudah selesai mengikat rambut sang istri, dan dia sedikit membungkuk untuk menyetarakan wajahnya dengan wajah sang istri. Pria itu mengecup lembut pipi juga leher jenjang Aluna. Mas, jangan nakal. Aluna mendesah. Bulu kuduknya meremang, setelah mendapat ciuman pada daerah sensinya. Ayo aku gendong ya.
Saga membantu Aluna berdiri. Dan dengan sigap Saga menggendong tubuh sang istri. Tanpa ada kesulitan sama sekali. Karena memang tubuh sang istri sangat mungil. Mas, malu sama Mbak Siti. Aluna mengalungkan tangannya pada leher sang suami dengan erat, karena dia takut jika sang suami tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya. Ngapain malu, kamu istriku. Ingat itu. Tegas Saga. Dia seperti tidak suka dengan pemikiran sang istri. Mereka sudah sampai di bawah, Siti yang tengah membersihkan ruang keluarga sontak menyingkir karena kehadiran pasangan bucin akut itu. Daripada dia kena semprot majikan prianya yang super galak. Iya mas, tapi kan kasihan Mbak Siti setiap hari harus melihat kemesraan kita. Dia nggak punya pasangan mas, lirih Aluna, dia sudah duduk dengan manis di sofa. Cek, sudah yang. Nggak usah bahas Siti terus. Aku ini Sua. Hei, dasar anak kurang ajar. Mana kamu? Terdengar suara menggelegar seorang perempuan, sudah bisa dipastikan dia adalah Ranti. Seketika wajah Saga memucat. Yang, please. Tolong aku. Saga menatap Aluna dengan memelas. Ada apa mas? Tanya Aluna tak mengerti. Dia tidak tahu jika suaminya tengah mendapatkan ancaman dari mertuanya. Mama datang yang, dia ingin melihat kamu. Sepertinya Sam sudah mengadu yang tidak-tidak pada Mama. Saga. Dasar anak nakal, bagaimana bisa kamu berbuat seperti itu? Apa tidak kasihan pada istrimu? Ranti tiba-tiba masuk, dan langsung saja menjewer telinga Saga. Ma, ampun ma. Aku nggak sengaja, maafkan aku. Saga meringis kesakitan, sembari memegang tangan sang mama yang masih betah di telinganya. Apa mama dulu mengajar kamu seperti itu? Apa tidak bisa menahannya sebentar saja? Salah sendiri kenapa Aluna kamu buat hamil, jadi jika dia tidak mau melayani kamu jangan dipaksa. Bentak Ranti. Dia melepas tangannya. Napas wanita itu tersengal-sengal karena amarah. Ma, aku nggak apa-apa kok, Mama jangan khawatir. Ayo duduk ma. Aluna berdiri, dan menyentuh lengan sang mama, dan mengajak wanita itu duduk di sebelahnya. Wajahnya tersenyum lembut, agar sang mertua tidak lagi marah-marah. Kasihan juga melihat suaminya yang dimarahi, gara-gara dirinya yang terlalu lemah. Dinara yang baru saja muncul terkekeh geli, saat melihat sang kakak yang kena marah Ranti. Ini gara-gara suami kamu itu yang ember, awas saja akan aku pecat dia. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.